Anda akan menyaksikan Kompas Malam, didukung oleh kelompok militan pro-Iran Ashab Al-Kaf menyerang sebuah fasilitas diplomatik AS dekat Bandara Baghdad, Irak. Di tengah kehancuran warga Gaza, sukacita sambut hari kemenangan Idul Fitri. Mereka menggelar sholat Id di tengah puing-puing reruntuhan. Presiden Prabowo Subianto menyapa masyarakat dalam momentum Idul Fitri saat open house di Istana Kepresidenan Jakarta. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Sebuah kebakaran besar hingga memuntahkan asap hitam ke langit menimpa sebuah fasilitas diplomatik AS dekat Bandara Baghdad, Irak pada Jumat waktu setempat. Sumber keamanan Irak mengatakan kebakaran terjadi setelah serangan drone kembali menargetkan fasilitas Amerika Serikat. Kelompok militan pro-Iran Ashab Al-Kaf mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap fasilitas diplomatik AS dalam sebuah pernyataan. Iran kembali meluncurkan serangan rudal gelombang 70 ke sejumlah wilayah Israel dan fasilitas Amerika Serikat di Timur Tengah. Garda Revolusi Islam Iran menyebut gempuran mereka telah memicu ledakan dan kebakaran di lebih dari 55 lokasi di Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat. Operasi ini disebut menandai fase baru eskalasi kekuatan regional dan bertepatan dengan Idul Fitri. Selain itu, Iran juga menyatakan serangan dilakukan untuk mengenang penasihat militer yang gugur. Rekaman kamera pemantau menunjukkan ledakan besar di kota tua Yerusalem setelah serpihan rudal Iran jatuh ke wilayah tersebut. Militer Israel mengklaim berhasil mencegat rudal Iran dan pecahannya jatuh di tempat parkir dan di dekat tembok barat gereja Makam Suci dan Masjid Al-Aqsa. 3 tempat yang memiliki nilai religius tinggi bagi umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Asap terlihat mengepul di dekat Masjid Al-Aqsa di kota tua Yerusalem menyusul jatuhnya puing-puing dari dugaan rudal Iran. 1 orang mengalami luka ringan. Polisi Israel menyebut ahli penjinak bom sudah dikerahkan untuk mengamankan lokasi kejadian. Iran terus melancarkan serangan ke sejumlah lokasi di Israel. Perang Iran memasuki minggu ketiga menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu. Iran menanggapinya dengan menyerang Israel dan aset Amerika Serikat di Timur Tengah. Kobaran api besar membubung di atas area perumahan di Rehovot dekat Tel Aviv setelah rudal Iran menghantam kota itu pada Jumat waktu setempat. Rekaman video menunjukkan sebuah rumah dilalap api dengan puing-puing berserakan di jalan setelah ledakan. Layanan darurat mengatakan 2 orang dibawa ke rumah sakit akibat luka ledakan tersebut. Rudal Iran kembali menghantam dan membakar kawasan Haifa, Israel, saudara. Salah satunya membakar kontainer pengiriman di Beada di kawasan pantai Shemen, Haifa. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berusaha untuk memadamkan api yang menghanguskan 15 kontainer di kawasan tersebut.
Saudara, sebelum rudal menghancurkan situs kota tua Yerusalem, Iran mengancam akan menargetkan lokasi rekreasi wisata di seluruh dunia. Ancaman ini disampaikan Jenderal Abul Fazl Shekarchi setelah serangan gabungan Amerika Serikat menghancurkan industri senjata dan energi Iran hingga menewaskan sejumlah pemimpin Teheran. Perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran di Timur Tengah terus berkecamuk hingga 3 pekan lamanya. Satu persatu pejabat penting Iran berguguran terkena serangan Amerika Serikat dan Israel. Setelah Sekretaris Dewan Keamanan Tertinggi Iran, Ali Larijani, dan Komandan Pasukan Basij Iran, Gholam Reza Soleimani tewas dibunuh Israel, kini Menteri Intelijen Iran, Esmail Hatib, terkonfirmasi tewas dalam konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Namun kehilangan para pemimpinnya tak mempengaruhi daya serang Iran. Hingga Sabtu waktu setempat, Iran telah meluncurkan gelombang serangan rudal ke-70. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pesimistis ada celah negosiasi dalam upaya mengakhiri perang di Timur Tengah. Trump mengaku kini di pihak Iran tidak ada lagi yang bisa diajak diskusi. They don't know what's happening. Their Navy's gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft is all gone, it's all gone, their radar is all gone, their leaders are all gone. The next set of leaders are all gone, and the next set of leaders are mostly gone. And now nobody wants to be a leader over there anymore. We're having a hard time. We want to talk to them, and there's nobody to talk to. We have nobody to talk to, and you know what? We like it that way. Analis politik Amerika Serikat, Fuad Izadi, menilai pembunuhan Ali Larijani sebagai upaya untuk menghilangkan harapan diplomatik Iran dan Barat. Izadi menyebut Ali Larijani adalah sosok moderat yang selama ini menjadi jembatan diplomasi Iran dengan Amerika Serikat. Basically wanted to make sure that Iran and the United States reach a political agreement. And I think the reason Israelis killed him was because Israelis don't want Iran and United States reach a political agreement. So he was one of the people who could manage that within the political establishment here. You know, if this is very logical, if these people are killed, the people who will replace individuals like Mr. Larijani will become more hawkish. Dengan gugurnya Ali Larijani, kini jalan negosiasi dalam mengakhiri pertempuran AS Iran di Timur Tengah semakin tertutup. Mojtaba Khamenei yang bersumpah akan membalas kematian para petinggi Iran oleh AS Israel diperkirakan akan membuat perang semakin memanas. Ini membahas eskalasi perang Amerika Serikat dan Iran di Timur Tengah pasca kematian para pemimpin Iran. Kita sudah bersama dengan Julius Purwadi, pakar hubungan internasional Universitas Katolik Parahyangan. Selamat malam, Pak Julius. Selamat malam, Mas Ibrahim. Pak Julius, ini Larijani gugur, opsi negosiasi akhiri perang, apakah betul tertutup rapat atau masih ada sedikit celah? Ya, profesor dari Universitas Teheran menyampaikan tertutup rapat. Ali Larijani adalah orang moderat yang cocok sebetulnya gitu ya untuk negosiasi gitu dengan Amerika Serikat, dan nyatanya terbunuh. Gitu. Nah, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Donald Trump, gitu, tampaknya memang itu yang mau juga dimau oleh Amerika Serikat. Tidak ada lagi yang bisa diajak negosiasi, gitu. Karena pemimpinnya semua terbunuh, dan bahkan pemimpin penggantinya terbunuh, bahkan pemimpin yang akan menggantikan kemudian terbunuh. Gitu. Nah, kalau tidak ada pemimpinnya, untuk apa bernegosiasi? Karena tidak ada yang bisa diajak negosiasi. Itu kira-kira triknya Donald Trump, Mas Ibrahim. Tapi kalau bicara soal makna yang disampaikan Trump ini, apakah clear akan diselesaikan lewat perang artinya? Ya, saya melihat itu ada dua sinyal ya yang mau disampaikan oleh Presiden Donald Trump dalam pernyataan tersebut. Yang pertama adalah ada kebanggaan keberhasilan Amerika Serikat telah berhasil melakukan apa yang disebut dengan decapitation pemimpin-pemimpin tertinggi baik politik maupun militer Iran. Dan itu menunjukkan kecanggihan teknologi gitu, didukung oleh intelijen, berhasil. Gitu. Tapi kalau aku melihat yang lain, Mas Ibrahim,
wajahnya itu kelihatan ada kegalauan, kecemasan, geram, emosi gitu ya, yang tumpah ruah gitu ya, bahwa ternyata gitu, ini kalau di bahasa kita kan gugur satu, tumbuh seribu gitu. Ternyata tidak habis-habis juga perangnya gitu. Apalagi kalau kita ngelihat pada hari ini juga gitu ya, sekalipun kita mendengar ada 40-an pemimpin termasuk yang sangat strategis tadi gitu. Perang tetap berlanjut. Misil-misil dari Iran tetap keluar gitu ya dan diluncurkan. Artinya belum selesai perang ini. Kira-kira itu Mas Ibrahim. Belum selesai perang, kalau misalkan tadi apa yang ingin disampaikan oleh Donald Trump. Tapi kalau misalkan melihat dari suksesi kepemimpinan, Mujtaba Khamenei, bagaimana Anda melihatnya? Ya, itu juga disinggung oleh Presiden Donald Trump. Ini Presiden Mujtaba Khamenei ternyata juga belum muncul. Jangan-jangan rumor bahwa beliau sakit, tertembak gitu ya, itu benar. Itu kelihatan, itu yang saya dengar secara lengkap dari apa yang disampaikan oleh Donald Trump juga gitu. Nah, ini lagi ya, kalau kita ngelihat gitu ya, terlepas apakah rumor itu benar atau salah gitu, tapi ternyata perang itu tetap berlanjut. Rudal-rudal Iran tetap aja meluncur, baik ke Israel, kita tahu itu, juga ke negara-negara di Timur Tengah, termasuk Uni Emirat Arab. Nah, itu artinya apa gitu ya? Itu artinya apa? Ada pemimpin yang terus bergerak, ada pergerakan yang terus berjalan gitu ya. Dan itu tidak seperti struktur kepemimpinan di negara lain. Kalau pemimpin tertinggi berhasil ditewaskan, meninggal, artinya perang selesai. Itu Mas Ibrahim. Oh, tapi kalau karakternya bagaimana dengan pemimpin yang saat ini memegang Iran? Apakah lebih garis keras? Ya, itu yang kita dengar ya, bahwa pertama betul dia anak Ayatollah Ali Khamenei, tentu saja dia tahu dan belajar banyak secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, cara pandang ayahnya, termasuk pandangan ayahnya terhadap Amerika Serikat. Jangan lupa itu. Nah, kalau saya lihat pengalaman masa mudanya, itu juga menempa dia menjadi pemimpin yang cukup keras. Pernah berperang melawan Irak gitu. Ketika dia muda gitu. Lalu kemudian dia juga belajar agama. Jadi cukup kuat dari sisi agamanya. Jadi lengkap lah gitu, untuk menyebut bahwa dia garis keras. Dan ini kita juga lihat kemarin, Mas Ibrahim, pernyataan dia terkait dengan kontrol Iran atas Selat Hormuz, yang dia menyampaikan akan tetap dilakukan dengan tujuan adalah mendorong pemimpin-pemimpin dunia untuk mengecam Amerika Serikat dan Israel. Jadi apalagi yang kita bisa pakai untuk buktikan bahwa dia lebih keras dari ayahnya. Ya, Mas Julius, ini ada juga soal pejabat Iran yang mengancam serang situs wisata di seluruh dunia. Situs wisata, ini apakah hanya gertakan atau memang betul-betul serius ada ancaman yang tengah dibuat oleh Iran? Serius, Mas Ibrahim, sangat serius. Dan informasi menyebut, dan ini bahkan resmi dari UNESCO, warisan-warisan UNESCO yang ada di Iran sudah terkena dampak dari perang ini, hancur. Dan kita tahu bahwa situs-situs warisan Buddha yang dideklar oleh UNESCO itu mencerminkan simbol kemuliaan, nilai-nilai kemanusiaan dan sekaligus peradaban. 56 monumen historis, termasuk juga bangunan-bangunan kultural itu hancur ya, rusak karena rudal-rudal Israel dan Amerika Serikat. Ini saya kira tidak seharusnya terjadi. Perang harusnya menyasar militer, tapi kenapa kemudian ke simbol-simbol peradaban dan kemuliaan nilai-nilai kemanusiaan? Mas Ibrahim, dalam waktu dekat apakah akan semakin menyeret negara-negara di kawasan Teluk? Apakah akan menyeret di kawasan Teluk, negara-negara di Teluk ya? Kalau kita lihat pertemuan-pertemuan terakhir ya, termasuk yang kemarin yang dilakukan, tampaknya masih cukup sabar ya. Bahkan Uni Emirat Arab yang digembur gitu ya, lalu kemudian Qatar, Arab Saudi, termasuk Oman, masih berhati-hati. Mereka mengeluarkan sikap yang sangat keras seperti Iran, seperti Qatar dan Saudi Arabia, yang menyampaikan bahwa ini sudah melewati prinsip-prinsip kedaulatan gitu ya, dan mereka siap untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Tapi hanya sebatas gertakan. Kita berharap ya mereka tidak betul-betul melakukan perlawanan terhadap Iran, sekalipun gertakannya cukup keras. Oke. Mas Julius, ini kalau misalkan sampai di mana kekuatan Amerika Serikat dan juga Iran jika perang terus berlanjut? Karena tadi celah negosiasi tertutup.
Ya, kalau kita lihat dari sisi ranking kemiliteran, Amerika Serikat kan nomor 1 ya di dunia ini ya, gitu. Lalu kemudian Israel kalau nggak salah nomor 15, lalu kemudian Iran di bawahnya, gitu ya. Itu artinya kan jauh ya, Mas Ibrahim, sangat sangat besar ya, gitu. Pesawat tempurnya, gitu ya, arsenalnya, misailnya, gitu ya. Tetapi juga yang bagian penting ada intelijennya yang berkeliaran betul-betul di Iran. Ini cukup mencemaskan, cukup mengkhawatirkan, dan itu menyebabkan pemimpin-pemimpin tertinggi bisa tewas dihujani misil rudal dari Israel dan Amerika Serikat. Itu artinya mereka cukup kuat gitu ya, dan kita khawatir karena kekuatan itu, termasuk juga ini yang kadang-kadang kita tidak bisa terima. Mereka juga menyerang fasilitas pengembangan uranium di Natanz. Ini kan jelas melanggar konvensi, berbahaya sekali gitu ya. Kalau terjadi kebocoran nuklir itu gitu ya, itu jelas. Tadi kita juga sudah mencatat situs-situs kebudayaan itu juga tidak boleh. Lalu kemudian termasuk infrastruktur kilang minyak itu juga tidak boleh. Dan apalagi Mas Ibrahim, sipil kena korban. Jangan lupa ketika dia menewaskan pemimpin-pemimpin militer, ada 5, 6 bahkan cukup banyak jumlahnya sipil yang meninggal. Ini yang saya kira sangat tragis ya, dan harus dikutuk, Mas Ibrahim. Jadi tidak ada satupun saat ini sosok sentral atau negara yang memiliki peran untuk bisa meredakan segera perang Amerika Serikat dan Israel. Ya, komunikasi di jalan itu dijalani ya, dijalankan terus ya, termasuk oleh pemimpin Iran ya, Menteri Luar Negeri, Presiden Iran kan tetap berkomunikasi, termasuk juga dengan Turki. Gitu. Nah, yang banyak muncul adalah tokoh-tokoh seperti Qatar ya. Ini cukup berpengalaman sebagai mediator. Lalu kemudian Saudi Arabia cukup berpengalaman. Lalu kita juga melihat lagi Oman. Dan bersyukur bahwa mereka bisa menandiri hari-hari terakhir ini, sekalipun diserang gitu dengan rudal-rudal yang bahkan menyasar non aset militer Amerika Serikat, mereka tetap bisa bertahan, dan ini nanti bisa mainkan peran yang sangat penting menurut saya gitu. Atau bahkan di luar ini Cina ya, Cina pernah punya pengalaman meredakan konflik antara Arab Saudi dan Iran, ini bisa gitu. Hanya mungkin kalau Cina Amerika Serikat bisa keberatan. Nah, komunikasi harus tetap jalan ya, tetap dijalankan oleh para pemimpin. Itu bagian yang saya kira membuka harapan kita bahwa negosiasi bisa dimulai gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Julius Purwadi, pakar hubungan internasional Universitas Katolik Parahyangan telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih Mas Ibrahim. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menyapa masyarakat dalam momentum Idul Fitri saat open house di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menyapa masyarakat dalam momentum Idul Fitri saat open house di Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo menyapa masyarakat dalam open house pada Sabtu sore didampingi putranya Didit Hedi Prasetyo. Wakil Presiden Gibran Rakebuming juga hadir dalam open house bersama istrinya. Sejumlah menteri kabinet pun datang, diantaranya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewo. Di hari pertama Idul Fitri, Presiden Prabowo juga menyambut kedatangan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono di Istana. Kedatangan SBY disambut hangat oleh Prabowo di Istana. Kedatangan SBY untuk halal bihalal Lebaran dan silaturahmi. SBY datang bersama anak serta cucunya, termasuk Agus Harimurti Yudhoyono, sekaligus menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Fitri di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh bersama dengan warga. Presiden didampingi oleh Seskap Teddy Indrawijaya, Mensesnek Prasetyo Hadi, Mendagri Tito Karnavian, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Usai menunaikan sholat Id, Presiden juga sempat mengucapkan selamat Idul Fitri dan menyalami warga. Presiden mengapresiasi jajarannya yang telah berupaya memulihkan kondisi Aceh pasca bencana banjir bandang beberapa waktu lalu.
Setelah hari pertama Idul Fitri, arus lalu lintas Kota Purwakarta, Jawa Barat ramai lancar pada Sabtu malam. Usai hujan mengguyur Purwakarta, arus lalu lintas di sekitar alun-alun lengang. Masyarakat diprediksi menghabiskan waktu berkunjung keluarga hingga berwisata di sekitar Purwakarta pada esok hari. Sementara itu, hari pertama Idul Fitri, arus lalu lintas di ruas jalur arteri Sukabumi Bogor masih padat hingga Sabtu malam, saudara. Kepadatan terjadi karena peningkatan kendaraan yang melintas di sejumlah persimpangan, salah satunya Simpang Cikidang dan Simpang Ratu Cibadak. Kepadatan terjadi di kedua arah. Polisi melakukan pengaturan lalu lintas di sejumlah persimpangan untuk mengurai kemacetan. Untuk melihat kondisi terkini di jalur arteri Sukabumi Bogor, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Insan Maulana Firdaus. Selamat malam, Insan. Bagaimana kondisi arus lintas di malam hari ini? Apa yang menjadi penyebab kemacetan? Ya, terima kasih Ibrahim dan juga saudara. Memang kondisi arus lalu lintas yang terjadi hingga malam ini masih padat, namun memang berjalan terus dan tidak tersendat. Dan berdasarkan pantauan di lapangan, arus kendaraan masih terus berdatangan dari arah Bogor dan Jakarta masuk ke wilayah Sukabumi melalui jalur arteri, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2. Dan memang kepadatan kendaraan ini disebabkan karena terdapat sejumlah persimpangan, di mana persimpangan ini adalah keluar masuk kendaraan, sehingga arus lalu lintas itu sementara terhenti, sehingga anggota pihak kepolisian dari Satlantas Polres Sukabumi masih terus melakukan pengaturan lalu lintas. Dan memang tepat saat ini saya berada di Simpang Ratu dan Simpang Cikidang, di mana Simpang Cikidang ini adalah arah alternatif untuk menuju pantai Pelabuhan Ratu, tempat lokasi wisata. Dan memang berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, data hari ini ada sekitar 8.000 kendaraan yang masuk ke wilayah Sukabumi pada sore tadi, hingga saat ini masih terus berjalan, dan mereka adalah didominasi oleh wisatawan dari berbagai daerah untuk berwisata ke Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi. Dan selain wisatawan juga ada pemudik lokal yang bersilaturahmi ke wilayah Sukabumi. Ini juga pengalihan arus dari wilayah Puncak, Bogor dan Cianjur, karena jalur Puncak itu ditutup sehingga dialihkan semua ke Sukabumi. Dan ini menjadi penyebab lonjakan kendaraan dan menjadi kepadatan yang terjadi di ruas jalur nasional Sukabumi Bogor. Dan memang berdasarkan informasi dari kepolisian juga bahwa besok adalah hari Minggu, dan diprediksikan menurut pihak kepolisian akan kembali terjadi lonjakan yang lebih besar lagi, dengan dominasi arus wisatawan yang akan masuk Sukabumi. Namun polisi telah melakukan dan menyiapkan sejumlah rekayasa arus lalu lintas untuk mengurai kemacetan, yang salah satunya akan diberlakukan CB one way, sepenggal ketika arus lalu lintas itu padat di jalur arteri dan exit tol Patung Kuda. Seperti itu. Insan, ini kan jalur salah satu akses yang menuju kawasan wisata Pelabuhan Ratu. Nah, kalau misalkan esok padat, ada tidak jalur alternatif lain bagi masyarakat yang ingin menuju Pelabuhan Ratu atau ke Sukabumi Kota? Ya, memang dari pantauan di lapangan, jika kendaraan mengarah dari Jakarta dan juga Bogor, itu bisa keluar dari 2 exit tol sebenarnya. Jika pengendara ingin bertujuan ke wilayah Pelabuhan Ratu, bisa menggunakan exit tol Parung Kuda hingga masuk ke jalur alternatif Cikidang. Namun memang jalur alternatif Cikidang ini disarankan hanya untuk kendaraan kecil, karena jalurnya yang agak sedikit ekstrim. Namun jika pengendara dari arah Jakarta dan Bogor ingin menuju ke wilayah Kota Sukabumi, bisa menggunakan jalur exit tol fungsional Karangtengah, sehingga langsung masuk ke
jalur Karangtengah Cibolang menuju kota Sukabumi. Dan memang perlu diketahui Mbak Ibrahim, tadi juga ada puluhan kendaraan yang memang mereka itu salah keluar exit tol sehingga harus memutar dan menyebabkan kembali kepadatan di jalur arteri. Contoh misalnya ada satu kendaraan yang dari arah Jakarta, mereka tujuannya ingin ke Pelabuhan Ratu, yang seharusnya keluar dari exit tol Parung Kuda, mereka malah keluar dari exit tol fungsional Karangtengah, sehingga mereka harus memutar kembali untuk masuk ke alternatif Pelabuhan Ratu ini. Dan polisi juga menghimbau supaya pengendara dari jalan tol menggunakan jalur tol Bocimi untuk selalu memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan penunjuk arah sesuai dengan tujuan mereka. Dan memang satu lagi jalan yang terakhir adalah jalur arteri yang itu kebanyakan digunakan oleh kendaraan roda 2 seperti itu, Ibrahim. Baik, terima kasih Insan Maulana Firdaus untuk laporannya langsung dari Sukabumi, Jawa Barat. Setelah hari pertama Idul Fitri, arus lalu lintas di jalan arteri dan tol Cileunyi, Jawa Barat masih ramai. Kami hadirkan liputannya sesaat lagi. Sudah hari pertama Idul Fitri, arus lalu lintas di jalan arteri dan tol Cileunyi, Jawa Barat pada Sabtu malam ramai. Hari pertama Idul Fitri, arus lalu lintas di kawasan arteri Cileunyi pada Sabtu malam ramai. Pemudik tujuan luar kota dan pemudik lokal ramai melintas di jalur arteri dengan tujuan Bandung Raya. Sementara di tol Cileunyi, arus lalu lintas juga ramai. Sempat terjadi kepadatan di eksit tol Cileunyi. Pihak Jasa Marga pada Leunyi mencatat hingga Sabtu jam 2 siang terjadi peningkatan jumlah kendaraan sebesar 8% dibanding hari biasa. Lalu lintas penyeberangan kapal di Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan lancar di hari pertama Idul Fitri, Saudara. ASDP Pelabuhan Bakahuni memprediksi arus balik terjadi pada 26 hingga 28 Maret mendatang. Sejumlah mobil kendaraan roda 4 terpantau langsung mengantre masuk ke dalam kapal tanpa berhenti di kantung parkir terlebih dahulu. Untuk mengantisipasi kepadatan saat arus balik, PT ASDP Cabang Pelabuhan Bakahuni menyiapkan sejumlah antisipasi, salah satunya sistem single tarif tiketing. Saudara, kita akan pantau bagaimana situasi arus lalu lintas di hari pertama Lebaran. Ada jurnalis Kompas TV, Mita Handayani dan Andre Iskandar di Bandung, Jawa Barat, serta Zevanya Situmeang dan Adini Anissa di Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Kita ke Mita di Bandung terlebih dahulu. Selamat malam, Mita. Bagaimana arus lalu lintas di Cileunyi hingga malam ini? Ya, selamat malam Ibrahim. Ini untuk di Cileunyi sendiri, saat ini saya sedang berada di jalur arteri Cileunyi, di mana untuk saat ini memang di jalur arteri Cileunyi tidak terlalu padat dibandingkan dari pagi sampai dengan sore hari tadi. Ibrahim dan juga saudara, memang di hari pertama Lebaran ini untuk lalu lintas sendiri, mobilitas masyarakat masih didominasi oleh pemudik lokal seperti itu. Nah, di Bandung Raya sendiri memang tadi pantauan kami berdasarkan apa yang kami lihat dari pagi sampai dengan sore hari ini, ada beberapa titik jalur arteri, diantaranya Cileunyi di tempat saya melaporkan, lalu di daerah Cibiru, dan juga beberapa titik di dalam kota Bandung yang memang sudah mulai padat karena memang banyak sekali masyarakat di Bandung Raya yang melakukan silaturahmi dan juga ziarah makam. Jadi tempat saya berdiri ini di Cileunyi ini merupakan akses ke beberapa titik. Untuk Cileunyi sendiri berada di Kabupaten Bandung. Ini ada yang bisa mengarah ke Kabupaten Sumedang, lalu ke Kota Bandung, ke Cimahi, dan juga Kabupaten Bandung Barat.
Ini jadi memang untuk hari ini, di hari pertama masih didominasi oleh para pemudik lokal. Karena apabila dilihat dari kemarin dan hari-hari sebelumnya, ini banyak sekali para pemudik dari luar kota yang melakukan atau melewati jalur ini hanya untuk mudik ke daerah jalur selatan seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun Ibrahim dan juga saudara, tidak hanya untuk pemudik lokal saja yang mobilitasnya berada di Bandung Raya. Tadi juga kami ketika melakukan perjalanan dari dalam kota Bandung menuju Kabupaten Bandung di Cileunyi ini melalui tol Padalunyi dan keluar dari exit tol Cileunyi, ini masih banyak sekali kendaraan dari luar kota Bandung yang melintasi jalan tol tersebut. Apabila dilihat dari plat nomornya, ini seperti dari Jakarta, lalu ada plat nomor A dari Tangerang dan juga F dari Bogor seperti itu, yang melakukan perjalanan jarak jauh keluar dari exit tol Cileunyi untuk dilanjutkan ke jalur selatan atau ke jalur arteri untuk ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ibrahim. Baik, biasanya juga ke Pangandaran lewat jalur Cileunyi ya, Mita. Kita bergeser dari Mita ke Zevanya di Bakauheni. Selamat malam, Zevanya, bagaimana lalu lintas di hari pertama Lebaran penyeberangan di Bakauheni? Ya, kalau di Pelabuhan Bakauheni di hari Raya Idul Fitri ini nampak sangat lengang ya Ibrahim. Kalau kami lihat bagaimana situasi di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni, bahkan dari jalur arteri yang hendak masuk ke dalam Pelabuhan Bakauheni ini juga sangat lancar, sangat kondusif untuk arus kendaraannya ya. Bahkan untuk mobil-mobil atau kendaraan roda 4 yang hendak masuk atau melakukan penyeberangan ke Pulau Jawa, ini terlihat mereka bisa langsung mengantre untuk masuk ke dalam kapal. Bahkan untuk kantung parkirnya ini juga cenderung kosong, lengang, tidak ada mobil yang harus menunggu terlebih dahulu. Karena kalau kita lihat memang di Hari Raya Idul Fitri ini, masyarakat di Lampung Selatan ataupun pemudik ini juga masih rata-rata fokus untuk merayakan Hari Raya Lebaran bersama keluarga, berkunjung ke rumah sanak saudara begitu ya. Sejak pagi hari tadi terlihat sejumlah pemudik atau warga masyarakat ini saling bersilaturahmi dengan keluarganya masing-masing. Sementara itu Ibrahim, kalau melihat bagaimana dari PT ASDP sendiri dalam puncak arus balik Lebaran ini setelah Hari Raya Idul Fitri ini juga sudah memprediksi serangkaian hal yang akan terjadi begitu, seperti misalnya puncak arus balik ini justru diprediksi akan terjadi di sekitar tanggal 26 hingga 28 Maret mendatang. Jadi memang diperkirakan nanti mulai ramai kendaraan ini sekitar tanggal 23-24 Maret. Nah, untuk itu sejumlah antisipasi ini sudah disiapkan oleh PT ASDP sendiri. Seperti misalnya yang pertama terkait dengan sistem single tarif ticketing. Kita lihat di puncak arus mudik kemarin, sistem ini cukup efektif untuk mengurai kepadatan yang ada atau mengantisipasi terjadinya penumpukan akibat lonjakan penumpang begitu. Namun kalau di Pelabuhan Bakauheni ini sistemnya situasional sifatnya, kan. Jadi akan melihat terlebih dahulu sebelum puncak arus mudik apakah keramaian ini atau kepadatan sudah mulai terlihat di Pelabuhan Bakauheni. Apabila demikian, ini kemungkinan akan diterapkan single tarif ticketing ini. Lalu yang kedua, sistem TBB atau tiba bongkar berangkat. Jadi ini mempercepat bagaimana proses bongkar muat di dalam kapal. Ketika kapal tiba, ini proses bongkar muat akan dioptimalisasi, di mana rata-rata biasanya kendaraan ini atau kapal diberi waktu selama 45 menit untuk melakukan bongkar muat, dan ketika kendaraan yang masuk ke dalam kapal ini sudah masuk ke kapal semua, ini kapal akan segera menyeberang ke Pulau Jawa untuk melayani penyeberangan para penumpang begitu. Nah, itu serangkaian hal yang sudah dipersiapkan oleh PT ASDP khususnya di cabang Pelabuhan Bakauheni sendiri dalam menghadapi puncak arus balik nanti, Ibrahim, dan nanti akan kita nantikan akan seperti apa, karena kalau saat ini kondisi masih sangat lengang dan sangat lancar begitu ya di sekitaran Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, Ibrahim. Baik, terima kasih Zevanya dan juga Adi Nanisa dari Pelabuhan Bakauheni. Sebelumnya ada Mita Handain dan Andre Iskandar. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Di tengah kehancuran, warga Gaza sukacita sambut hari kemenangan Idul Fitri. Mereka menggelar sholat Id di tengah puing reruntuhan.
Pakistan merayakan Idul Fitri secara nasional dengan sholat Id berjamaah di masjid-masjid seraya menyerukan persatuan dan perdamaian di tengah ketegangan Timur Tengah. Seperti yang terjadi di kota Karachi, Pakistan, umat Islam berkumpul melaksanakan sholat Id berjamaah bersama sanak saudara. Idul Fitri yang biasanya disambut dengan kegembiraan dan meriah, namun tahun ini terasa berbeda, khususnya negara di Timur Tengah yang sedang terlibat konflik. Oleh karena itu, umat Islam di kota Karachi, Pakistan merayakan Idul Fitri dengan membawa pesan perdamaian dan kemanusiaan, khususnya bagi negara-negara Timur Tengah. पर मोहब्बतें बिखेरने के लिए आए हैं और एक अमन के लिए जो है हम लोग आए हैं। हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर हर जगह ही जंग का मामला चल रहा है, लेकिन एक ईद का ऐसा त्यौहार आ गया कि हमने फाइनली सोशल मीडिया के ऊपर कुछ अच्छे जो है वो मैसेजेस देखना शुरू किए, अमन के मैसेजेस देखना शुरू किए, जहाँ पर हमने देखा कि लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की भी बातें कर रहे हैं और एक इंसानियत जागती हुई नजर आती है इस मौके के ऊपर। Saudara, di tengah kehancuran warga Gaza, sukacita sambut hari kemenangan Idul Fitri. Mereka menggelar sholat Id di tengah puing reruntuhan masjid bersejarah sisa agresi militer Israel. Gema takbir berkumandang mengiringi langkah warga Gaza menyambut hari kemenangan Idul Fitri. Masjid Al-Omari, masjid bersejarah di kota tua Gaza ini, kembali menjadi tempat berkumpulnya umat muslim untuk melaksanakan sholat Id. Tak ada dekorasi, tak ada kemeriahan, hanya puing-puing sisa dampak agresi militer Israel. Halaman masjid yang rusak menjadi satu-satunya area yang bisa dipakai bagi ratusan warga Gaza untuk sholat Id. Kendati harus merayakan Idul Fitri di tengah kehancuran, tak menyurutkan warga Gaza untuk tetap beribadah. Usai sholat Id, warga langsung bersilaturahmi, bercengkrama satu sama lain, mengenang memori Gaza yang indah sebelum datangnya kehancuran pasca agresi Israel. Di sebuah pemakaman tua, seorang perempuan, Nur Al-Sarsak, menangis mengenang putranya yang gugur. والله ما في عيد ولا في فرحة، فيش فرحة. ابن البكر في فرحة يعني؟ والله ما في فرحة. كان عريس، والله قبل لك كنت بدي أتجوزه، كنت بدي أفرح فيه. كان نفسه في الجيزة بتجوز، لقيت في حور العين، الحمد لله. Agresi militer Israel di jalur Gaza menyisakan duka mendalam. Tidak hanya menghancurkan rumah-rumah yang menjadi tempat berlindung warga, tapi juga nyaris merenggut kebahagiaan anak-anak. Dengan kondisi serba sederhana, perayaan Idul Fitri menjadi momentum bagi warga Gaza untuk bangkit, kembali meniti asa, menyambung harapan. Iran kembali meluncurkan serangan rudal gelombang ke-70 ke sejumlah wilayah Israel dan fasilitas Amerika Serikat di Timur Tengah. Iran kembali meluncurkan serangan rudal gelombang 70 ke sejumlah wilayah Israel dan fasilitas Amerika Serikat di Timur Tengah. Garda Revolusi Iran menyebut gempuran mereka telah memicu ledakan dan kebakaran lebih dari 55 lokasi di Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat. Operasi ini disebut menandai fase baru eskalasi kekuatan regional dan bertepatan dengan Idul Fitri. Selain itu, Iran juga menyatakan serangan dilakukan untuk mengenang penasihat militer yang gugur. Kami akhiri Kompas Malam hari ini. Terima kasih. Saya Rahmat Ibrahim. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam.